Selamat pagi, ya, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Nah, pada saat ini kita akan lanjut materi kuliah kita, di mana pembahasan kita yang pertama, ya, ini terkait dengan akuntansi manajemen lanjutan secara umum, ya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa ya Anda subscribe Ardos Channel dan Anda like. Dan saya mengharapkan Anda betul-betul mengikuti ya penjelasan materi kuliah ini dan memperhatikan apa yang menjadi tugas Anda. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ya seorang manajer harus mampu membuat perencanaan dan membentuk pusat-pusat biaya. Ya. Jadi tugas daripada manajer tersebut harus bisa merencanakan apa yang akan dilakukan ke depan, ya. Proses produksi apa yang akan dilakukan ke depan, itu harus dapat dilakukan oleh manajer, ya. Kemudian harus mampu membuat keputusan atas alternatif-alternatif yang ada, ya, atas alternatif-alternatif yang ada. Kemudian kualitas keputusan merupakan cerminan kualitas akuntansi dan informasi. Artinya apa? Keputusan yang diambil oleh manajer tersebut itu merupakan atau berdasarkan informasi biaya, ya, informasi akuntansi yang sudah dilakukan, ya. Tanpa ada informasi tersebut, maka keputusan yang akan diambil itu bisa dikatakan kurang baik. Makanya proses pengambilan keputusan tersebut berdasarkan informasi biaya, ya, itu dia. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwasanya akuntansi manajemen lanjutan jadi akuntansi manajemen lanjutan merupakan sistem yang didesain ya untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengidentifikasi ya, melihat peluang-peluang ya, kemudian melakukan perencanaan, strategi dan pembuatan keputusan, ya. Nah, tujuan sistem akuntansi manajemen lanjutan yang pertama mengidentifikasi biaya, ya, menentukan efisiensi, efektivitas dan ekonomi biaya aktivitas, kemudian penyempurnaan kinerja masa depan, dan pencapaian ketiga tujuan tersebut harus secara bersama-sama ya dalam lingkungan perubahan teknologi. Nah, kalau kita lihat siklus daripada manajemen terpadu ya. Nah, di sini ada keterkaitan sistem akuntansi manajemen dengan sistem produksi ya. Sistem akuntansi manajemen dengan desain dan sistem pengembangan, kemudian ke pelayanan pelanggan, kemudian pemasaran dan produksi, ya. Oke, nah di sini dikatakan sistem informasi akuntansi biaya itu merupakan subsistem akuntansi manajemen lanjutan yang dirancang untuk membebankan biaya pada produk atau jasa individu, ya. Sedangkan pengendalian operasional subsistem akuntansi manajemen lanjutan yang dirancang untuk memberikan umpan balik untuk ya secara akurat dan tepat waktu, ya. Kemudian pembebanan biaya, ya, penulisan langsung, penulisan pendorong dan alokasi. Oke, ini terdiri biaya, beban, kerugian aktiva dan objek biaya, ya, di mana objek biaya ini segala hal seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, kegiatan dan lainnya, ya. Kegiatan suatu subsistem dasar dari kerja yang dilakukan suatu organisasi. Nah, penelusuran biaya ke objek biaya, penelusuran langsung, penelusuran pendorong, dan alokasi. Nah, nanti bisa Anda perhatikan. Lebih lengkapnya nanti saya sudah men-share ya link buku kita ya. Silakan Anda baca, Anda download ya buku yang sudah saya share. Oke. Nah, penelusuran langsung proses mengidentifikasi dan membebankan biaya pada objek biaya ya secara spesifik dan fisik berhubungan dengan objek biaya. Kemudian penelusuran pendorong
penggunaan pendorong untuk membebankan biaya ke objek biaya. Ya, pendorong yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada penggunaan kegiatan. Oke, alokasi pembebanan biaya tidak langsung. Ya, kalau kita lihat ini metode pembebanannya, bisa Anda perhatikan. Oke, nah kemudian biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Ya, ini bahan baku, tenaga kerja, overhead. Ini seperti yang sudah biasa ya kita bahas di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Nah, konsep perilaku biaya, masukan kegiatan merupakan sumber daya yang dikonsumsi oleh kegiatan dalam memproduksi keluarannya atau outputnya. Ya, nah keluaran kegiatan hasil atau produk, ya, produk. Oke, ukuran keluaran kegiatan dapat dikuantifikasi, ya. Artinya ukuran keluaran itu dapat kita nominalkan, berapa nilainya, ya, berapa kuantitasnya, itu dapat kita kuantifikasi, ya. Nah, perilaku biaya menjelaskan bagaimana biaya masukan kegiatan berubah dalam kaitannya dengan perubahan pada keluaran kegiatan. Nah, model perilaku biaya kegiatan ini dia bahan baku, energi, buruh, modal, ya, masukannya, maka masuk ke proses atau dalam istilah akuntansi manajemennya di sini kegiatan, ya. Oke, kemudian keluaran kegiatan. Nah, dari masukan sampai keluaran di situ ada perilaku biaya, ya. Nah, ini perilaku biaya, ada biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran. Saya kira ini tidak perlu mendalam saya sampaikan. Kita sudah pernah ya membahasnya di akuntansi biaya, akuntansi manajemen. Oke, biaya tetap, biaya variabel. Saya kira bisa nanti Anda baca ini, ya. Oke. Nah, biaya campuran ini gabungan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Ya, di dalamnya ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Nah, sistem manajemen biaya tradisional dan manajemen biaya kontemporer, ya. Akuntansi biaya tradisional adalah sistem biaya yang diklasifikasikan berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel berkaitan dengan perubahan unit atau volume. Sedangkan pengendalian operasional tradisional membebankan biaya pada unit organisasi dan membuat manajer unit organisasi bertanggung jawab atas pengendalian biaya, ya. Nah, kemudian kalau dia sistem akuntansi manajemen lanjutan kontemporer, ini menyangkut mutu, isi, relevansi, dan ketepatan waktu. Artinya, ya, kalau dia sistem akuntansi manajemen lanjutan, ini sudah lebih ke kualitas daripada produk, ya, kualitas. Oke, mutu. Nah, sistem akuntansi biaya kontemporer menekankan pada penelusuran dibandingkan alokasi. Peranan penelusuran pendorong diperluas secara signifikan dengan mengidentifikasi pendorong yang tidak berhubungan dengan volume produk yang diproduksi. Nah, penggunaan pendorong kegiatan berdasarkan unit atau non-unit ya akan meningkatkan keakuratan pembebanan biaya dan mutu dan relevansi informasi biaya. Kemudian pendekatan sistem akuntansi manajemen lanjutan tradisional itu dia hanya pengolahan biaya. Sedangkan kalau yang kontemporer fokus pada ke manajemen kegiatannya. Ya, fokus pada kegiatan manajemen kegiatan. Kalau dia manajemen tradisional ya, fokus pada pengolahan biaya. Kalau dia kontemporer fokus kepada ya manajemen kegiatan. Bagaimana mengefisienkan kegiatan tersebut sehingga harga pokok atas produk itu bisa lebih efisien, lebih kecil, ya. Nah, perbedaan tradisional dengan kontemporer, pendorong berdasarkan unit, sedangkan kontemporer berdasarkan unit dan non-unit, ya. Intensif berdasarkan alokasi, sedangkan kontemporer penelusuran. Kemudian perhitungan harga pokok produk yang sempit dan kaku, sedangkan perhitungan harga untuk kontemporer dia luas dan fleksibel. Ya, fokus pada pengelolaan biaya, sedangkan kontemporer
pada kegiatan. Itu perbedaannya ya. Kemudian memaksimumkan kinerja unit individu. Sedangkan kalau kontemporer memaksimumkan kinerja sistem. Sistem yang ditekankan ya. Menggunakan ukuran kinerja keuangan, sedangkan kontemporer keuangan dan non keuangan. Itu dia. Nah, kemudian pilihan sistem akuntansi manajemen lanjutan, biaya pengukuran ini merupakan biaya yang berhubungan dengan pengukuran yang diperlukan oleh sistem manajemen biaya. Sedangkan biaya kesalahan, biaya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang buruk, ya, yang didasarkan pada harga pokok produk yang tidak akurat dan informasi biaya yang buruk. Contoh seperti ini. Nah, bahwasanya ketika kita mau melakukan proses produksi, standarnya adalah 10.000. Tapi kenyataan yang kita lakukan adalah 9.000. Nah, di situ ada suatu ketika proses produksi dilakukan, berarti ada suatu kesalahan yang dilakukan, ya, yang tidak sesuai dengan standar, sehingga dampaknya buruk. Sehingga ketika produk itu selesai diproduksi, ada yang kurang, yang tidak sempurna atas produk tersebut. Nah, sehingga apabila ini diketahui oleh sifatnya internal, ini masih sedikit kecil biaya perbaikannya. Tapi kalau sudah sampai ke konsumen, tingkat kesalahan produk yang kita hasilkan, maka ini biayanya jauh lebih besar. Sehingga perusahaan menghindari jangan sampai produk yang diproduksi itu tidak sesuai dengan standar. Ya, meskipun itu penyimpangannya menguntungkan, tetapi kita harus memperhatikan kualitas produk kita. Ya, kualitas produk. Ada terjadi efisiensi biaya atas produksi, tetapi kalau kualitasnya tidak baik, sama dengan itu harus seimbang, ya, harus seimbang. Nah, sistem manajemen biaya optimal adalah sistem yang meminimalis jumlah biaya pengukuran dan biaya kesalahan. Nah, kita lihat di sini, semakin tinggi biaya pengukuran, maka biaya kesalahan akan semakin kecil. Ini dia. Semakin tinggi biaya pengukuran, maka biaya kesalahan akan semakin kecil. Kita lihat ini. Ya. Kalau semakin tinggi biaya pengukuran, maka ya ini, pengukuran, maka kesalahan itu akan semakin kecil, ya. Semakin kecil. Oke. Kalau semakin kecil biaya kesalahan, berarti biaya pengukuran semakin tinggi. Jadi putar-putar balik, ya. Oke. Bisa dipaham, ya. Ya, semakin kecil tingkat keakuratan ini biaya semakin tinggi. Ya, biaya kesalahan. Kalau semakin tinggi keakuratan ini, ya, oke, maka biaya kesalahan kecil. Ini dia. Kalau Anda perhatikan di grafik ini dia biaya pengukuran, ini biaya kesalahan. Kalau semakin tinggi pengukuran, ini pengukuran. Semakin tinggi pengukuran, berarti di sini. Ya, berarti biaya kesalahannya, kita lihat di kesalahan yang biru ini, makin kecil, ya, ini, kecil. Ya, kalau semakin kecil biaya pengukuran di sini, kesalahannya makin tinggi. Ini dia biaya, ini biaya ke atas, ya. Oke, bisa Anda perhatikan grafiknya, ya. Oke, ini dia sistem akuntansi manajemen lanjutan optimal, ya. Artinya kita upayakan biaya kesalahan semakin kecil. Maka bagaimana caranya? Biaya pengukuran itu harus kita tingkatkan. Ya, pengawasan harus kita tingkatkan demi pencapaian produk sesuai dengan standar yang kita harapkan. Nah, sistem akuntansi fungsional based management dan activity based management. Nah, ini jantung atau elemen pusat biaya dari model, ya, fungsional based management adalah fungsi. Fungsi ini artinya organnya, ya, organ. Sedangkan kalau dia elemen model activity based management itu adalah aktivitasnya. Fungsional itu organnya, sedangkan based managementnya itu aktivitas, ya, berdasarkan aktivitas. Nah, tinjauan efisiensi operasional fungsional based management dapat dilihat dari penyediaan informasi untuk perencanaan dan pengendalian, ya, yaitu tujuan lain dari akuntansi manajemen lanjutan. Sedangkan tinjauan activity based management berdasarkan aktivitas fokus pada aktivitas manajemen dengan tujuan memperbaiki nilai yang diterima oleh pelanggan dan profit yang diterima dengan menyediakan nilai
ditambah ya. Nah, saya kira cukup pertemuan kita ya. Nah, tugas Anda ya, mohon Anda ya jelaskan di mana letak perbedaan ya akuntansi manajemen tradisional dengan kontemporer. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, silakan Anda jelaskan ya dan beserta contoh bagaimana perlakuan functional based management dengan activity based management. Saya kira cukup pertemuan kita. Tugas Anda paling lama 2 jam dari kuliah kita selesai, Anda sudah harus menjawab pada konten YouTube kita. Jangan lupa setelah selesai Anda menyimak penjelasan materi, Anda berikan komen, nama, MPM Group, dan tanggapan Anda. Sebagai wujud bahwasanya Anda sudah mengikuti penjelasan materi kita. Saya kira cukup pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi, Horas.